Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, sepatutnya kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada saat ini Allah berikan kita nikmat untuk menjalankan salah satu ibadah di bulan suci Ramadan, yakni puasa atau asyam di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, menjadikan kita dekat dengan Allah dan menjadikan kita takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah memperjuangkan agama ini dengan sangat luar biasa, dengan keringat, dengan darah, bahkan nyawa beliau pertaruhkan untuk memperjuangkan agama ini. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Islam sampai dalam hati kita pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, ibadah atau lebih tepatnya kita sebut dengan mengabdi adalah satu keniscayaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Meskipun seluruh hamba di dunia ini tidak taat kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah, Allah tidak akan pernah merubah statusnya dari Khalik menjadi makhluk. Allah tidak akan pernah berubah statusnya. Allah tetaplah Allah yang maha suci. Allah tetaplah Allah yang maha mengatur segala isi alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Kaum muslimin yang berbahagia, namun apa yang mendorong seorang hamba untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Seorang sufi yang bernama Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina, atau lebih masyhur dikenal dengan nama Ibnu Sina, mengungkapkan atau membagi ibadah kepada 3 dorongan atau 3 motivasi. Yang pertama adalah ibadah ala seorang pedagang. Apa yang diinginkan oleh seorang pedagang? Tentunya seorang pedagang akan menjual barang dagangannya supaya mendapatkan untung yang sangat besar. Inilah keinginan seorang pedagang dalam menjual dagangannya supaya mendapatkan untung yang sangat besar. Begitu juga seseorang yang ibadah, seseorang yang zikir, seseorang yang sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun motivasi ibadah yang kedua adalah ibadah ala seorang budak atau buruh. Kata kunci dari beribadah yang seperti ini adalah sebuah ketakutan. Seorang hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibayang-bayangi rasa takut akan siksa dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang ingkar dan tidak mau menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya bagi orang-orang yang beribadah dalam posisi yang seperti ini, mereka hanya melepaskan tanggung jawab, melepaskan status sebagai hamba durhaka, karena yang ada dalam benak mereka hanyalah ketakutan. Ketakutan ketika dia tidak mengerjakan kewajibannya sebagai hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensinya adalah siksa api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun motivasi ibadah yang ketiga adalah ibadah karena rasa cinta. Apa itu cinta? Hari ini kita bisa merasakan nikmatnya berbicara, kita bisa merasakan berjalan, kita bisa merasakan proses berkehidupan kepada sesama karena ada orang yang mencintai kita dari sejak kecil. Siapa mereka? Mereka adalah kedua orang tua kita. Mereka tidak pernah sedikit pun meminta imbalan ketika mengajarkan kita berbicara, dan mereka juga tidak takut akan ketidakberhasilan ketika mereka mengajarkan semuanya, karena mereka mengajarkan kita dengan penuh rasa cinta. Mereka mengajarkan kita berbicara sampai kita bisa berbicara. Mereka mengajarkan kita berdiri sampai kita bisa berdiri dengan sempurna. Bahkan mereka mengajarkan kita berjalan sampai kita bisa berjalan dengan sempurna sampai saat ini. Ini merupakan usaha keras dari kedua orang tua kita yang penuh rasa cinta kepada anak-anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beribadah yang dipenuhi dengan rasa cinta, maka ketika beribadah dia tidak pernah menginginkan kenikmatan surga yang telah Allah janjikan, dan bahkan dia tidak takut dengan siksa api neraka yang telah Allah janjikan. Yang mereka inginkan adalah ibadahnya diridhoi oleh Allah atau tidak. Yang mereka khawatirkan adalah ibadahnya mendapatkan ridho Allah atau tidak. Inilah ibadah, tingkatan ibadah seseorang yang beribadah dan menyembah, mendekatkan diri kepada Allah karena sebuah cinta. Dalam hal ini ada seorang ahli sufi wanita yang bernama Rabi'atul Al-Adawiyah. Apa amaliyah beliau kesehariannya? Lisan beliau tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Malamnya sajadahnya selalu basah karena tangisan air mata ibadahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, orang yang mempunyai tingkatan ibadah yang seperti ini, dia beribadah tidak pernah menginginkan kenikmatan surga, dan juga tidak pernah takut dengan siksaan dan ancaman neraka. Yang dia inginkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dia khawatirkan adalah ibadahnya diridhoi oleh Allah atau tidak. Dalam hal ini seorang sufi wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah, apa yang beliau selalu amalkan setiap harinya? Lisannya tidak pernah putus menyebut nama Allah. Malamnya sajadahnya selalu basah dengan air mata ibadahnya, dan dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau selalu berdoa. Apa bunyi doanya? Ya Allah, jika hari ini ibadahku karena ingin surgamu, maka tutuplah rapat-rapat pintu surgamu. Dan jika hari ini niat ibadahku hanya karena takut dengan nerakamu, maka ceburkanlah aku ke dalam nerakamu.
Ya Allah, dan jika hari ini ibadahku memang karena ingin melihat wajah-Mu, maka jangan pernah palingkan wajah-Mu, ya Allah, karena aku sangat rindu dengan keindahan wajah-Mu, ya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rangkaian motivasi, 3 motivasi ibadah yang disebutkan tadi, di manakah posisi ibadah kita hari ini? Apakah ibadah kita hari ini karena ingin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau bahkan mudah-mudahan ibadah kita hari ini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di antara ketiga motivasi ibadah yang disebutkan tadi, tidak ada salahnya jika kita dimanapun posisi kita beribadah. Karena kita beribadah dijanjikan surga, memang Allah janjikan surga. Kita beribadah karena takut neraka, karena memang ketika kita ingkari, kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan disiksa di api neraka. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah dengan secara dewasa. Kita betul-betul merasa kita ini hamba Allah. Tidak ada surga pun kita tetap hamba Allah. Tak ada neraka pun kita juga tetap hamba Allah. Maka dari itu, resapilah, sadarilah, kita adalah hamba Allah yang sudah menikmati banyak kenikmatan yang telah kita nikmati hari ini. Maka sepatutnya ibadah kita adalah ibadah dengan rasa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini bukan hanya sekedar ingin surga, bahkan karena takut neraka. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini, kita beribadah karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ketiga motivasi ibadah yang telah disebutkan tadi, di manakah posisi ibadah kita hari ini? Apakah ibadah kita hanya sekedar ingin surganya Allah, atau ibadah kita hanya karena takut dengan ancaman Allah? Dan mudah-mudahan ibadah kita hari ini memang betul karena ikhlas ingin bertemu dengan wajah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dari ketiga tingkatan ibadah yang disebutkan tadi tidak ada salahnya. Semua tidak ada salahnya. Kita andaikan kita beribadah karena ingin surga, memang Allah janjikan surga. Andaikan kita beribadah karena takut dengan ancaman neraka, memang ketika kita ingkari perintah Allah, kita akan mendapatkan siksa api neraka. Tapi bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang dewasa, yang betul-betul ingin melihat wajah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tiada pun surga, kita tetap hamba Allah, dan tiada pun neraka, kita juga tetap hamba Allah. Maka mudah-mudahan ibadah kita hari ini menjadi ibadahnya seorang hamba yang sangat dewasa terhadap ibadah kepada Tuhannya. Karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan hari ini sangatlah luar biasa dan harus kita syukuri. Maka ibadah kita hari ini seharusnya ibadah karena rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita koreksi ibadah kita. Di manakah posisi ibadah kita hari ini? Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini tidak hanya sampai kepada tanda azan maghrib, tapi sampai kepada tujuan dan hakikat yang sebenarnya, yaitu la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kemuliaan tersebut, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.